Perkenalkan, nama saya Seliana Ruastinangi. Saya founder dan relawan di PKBM Cahaya Anak Sumba. Cahaya Anak Sumba itu sudah ada sejak tahun 2015, tepatnya itu di bulan Juni. Pada saat itu saya melihat kebutuhan dari adik-adik di sekitaran rumah saya. Itu berawal dari 7 orang anak, di mana anak-anak ini memang mereka sebenarnya punya kerinduan untuk bisa belajar bahasa Inggris dasar. Nah, seiring berjalannya waktu dari 7 orang anak ini, 3 bulan kemudian bertambah jadi 30 anak, terus jadi di 1 tahun berikutnya itu anak-anak jadi 70. Saya memilih Desa Batakapidu itu karena memang saya asli orang Batakapidu. Jadi saya pengen sebagai orang muda asli di sini saya bisa berbuat sesuatu, memberikan kontribusi lah untuk generasi yang ada di Desa Batakapidu. Yang kami ajarkan itu bahasa Inggris dasar. Selain bahasa Inggris, kami ajarkan juga kalistung, baca tulis hitung, terus juga edukasi-edukasi lain. Intinya sebenarnya visi kami itu adalah menjadi pusat kegiatan belajar bagi anak-anak itu yang bersifat holistik. Kita sekarang jadi punya 3 taman baca. Jadi yang pertama itu pusatnya ada di sini, itu anak-anak yang terdata tadi sekitar 90-an 6 orang anak. Itu yang terdata, tapi setiap minggunya anak-anak yang aktif itu sekitar 50 sampai 60 anak. Terus yang kedua itu ada di kantor desa, di kantor desa Batakapidu itu 1 minggu 1 kali juga. Anak-anak di sana itu sekitar 50-60 lah yang aktif. Terus yang satunya lagi di Lambanapu. Itu juga anak-anak di sana lebih banyak, sekitar 120 atau 30 anak. Sekitar 200-an lebih lah anak-anak yang bergabung bersama-sama dengan Cahaya Anak Sumba. Yang keempat, menyebabkan volume dan suhu laut meningkat. Iya, jadi ini air laut ini dia sudah mulai naik. Ada banyak pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil itu yang tenggelam, teman-teman. Tahun 2015 ya, kami itu masih belajarnya di rumah orang tua saya, di mana rumah itu masih kecil dulu. Jadi kita belajar sempit-sempitan di dalam ruangannya. Kita belajarnya sistem bagi-bagi kelas seperti itu. Jadi ada yang belajar di halaman rumah, ada yang belajar di dalam ruangan, ada yang belajar di atas bukit seperti itu. Memang karena rindu untuk melakukan sesuatu untuk anak-anak di sini, akhirnya dengan dana pribadi keluar begitu setiap minggunya dalam kegiatan belajar, terus juga sarana dan prasarana begitu. Jadi kita tidak punya papan tulis, hanya mengandalkan buku-buku dari anak-anak tersebut. Dedikasi saya dan teman-teman di Sumba Timur itu berawal dari minimnya akses pendidikan untuk anak-anak yang ada di Sumba Timur, dan juga ada kesadaran dari dalam diri setiap kami anak-anak muda di sini bahwa kalau bukan generasi muda, kalau bukan kami, siapa yang akan berdiri untuk adik-adik kami dan generasi selanjutnya. Seperti itu. Cara saya mengajak dan merangkul anak-anak muda dari kalangan mahasiswa, ada yang anak SMA, bahkan ada yang sudah bekerja. Alasan mereka bergabung menjadi relawan di CAS itu mereka ingin gitu anak-anak Sumba itu menjadi generasi yang cerdas, tidak hanya cerdas tapi berkarakter. Mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat dan peduli akan sesama, peduli terhadap alam.
dan peduli akan semuanya. Saya melihat perubahan iklim ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar dan merupakan malapetaka, di mana saya sendiri merasakan dari tahun ke tahun bumi yang dulunya nyaman untuk ditinggali sekarang ini menjadi tidak nyaman begitu, karena banyak hal yang terjadi dan dampaknya banyak sekali begitu ya, mulai dari kesehatan, khususnya untuk anak-anak di Sumba Timur itu banyak yang mengalami demam berdarah, misalnya gizi buruk karena kurangnya pangan yang ada di Sumba Timur, karena itu merupakan berdampak dari perubahan iklim. Dan upaya yang kami lakukan di Cahaya Anak Sumba itu ya terus melakukan edukasi, dan tidak hanya berhenti di edukasi, tapi menyadarkan terus-menerus, melakukan aksi begitu ya, diajarkan ke anak-anak supaya mereka mengerti bahwa mereka harus bisa menjadi agen perubahan, baik itu di lingkungan keluarga mereka, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sejak berdirinya Rumah Belajar Cahaya Anak Sumba ini, kami sudah mulai mengedukasi anak-anak untuk mencintai lingkungan mereka. Kalau untuk perubahan iklim itu sendiri, kami aktif untuk mengajari mereka, mengedukasi mereka itu sejak bulan April 2022 kemarin, semenjak mengikuti lokakarya gotong royong untuk Loba Moratas di Ende. Hubungan antara Youth Forum dan Koalisi Kopi dan VCA ini lebih kepada penguatan kapasitas untuk kami sebagai relawan, dan memberikan dukungan berupa kami kemarin untuk dengan Cahaya Anak Sumba itu dukungan berupa materi-materi, terus buku-buku yang berkaitan dengan hutan dan lingkungan. Ya, kegiatan yang kami lakukan kemarin itu di bulan untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, kami mengajak anak-anak itu untuk menanam pohon bersama di sekitar tempat belajar. Seperti di sini kemarin kita menanam pohon, anak-anak dibagi per kelompok, dan sebelum itu kami menyampaikan begitu apa manfaat dari menanam pohon, terus mencintai lingkungan itu caranya seperti apa, terus selain itu juga kami melakukan barter pohon. Jadi anak-anak itu kami ajarkan mereka bawa tanaman dari rumah mereka yang banyak begitu ya. Terus mereka saling bertukar tanaman pada saat ada di taman di Cahaya Anak Sumba. Kami bekerja sama dengan pihak sekolah formal misalnya begitu. Dan selain itu, selain kerjasama, kami juga bekerja sama dengan tim PKK Kabupaten gitu, bahwa mereka juga sebenarnya punya program khusus untuk lingkungan gitu. Kayak kemarin juga kami sempat diajak kerjasama untuk bank sampah. Jadi di mana anak-anak muda yang ada di Cahaya Anak Sumba berkontribusi untuk memilih sampah yang ada di sekitaran rumah mereka, nanti ditukarkan ke bank sampah yang dimiliki oleh PKK Kabupaten. Cara-cara yang kami gunakan untuk mengkampanyekan isu perubahan iklim ini, selain kepada anak-anak, kami biasanya menggunakan media sosial,
Instagram Cahaya Anak Sumba dan media sosial pribadi, Facebook dan Instagram. Selain itu, kami juga mengedukasi masyarakat ketika melakukan kegiatan bakti sosial di desa-desa terpencil pada saat kolaborasi dengan teman-teman komunitas dari yang ada di Waingapu. Selain itu juga kami melakukan edukasi secara pribadi begitu ketika sama-sama dengan masyarakat Sumba sendiri pada saat mereka ada di ladang seperti itu. Pesan-pesan yang kami sampaikan mereka berupa kata-kata motivasi kadang-kadang. Jadi kita menyampaikan bahwa kalau kita menjaga bumi, maka bumi pun akan menjaga kita gitu. Ketika kita melakukan hal yang baik untuk bumi seperti tidak menggunakan pestisida, terus tidak membakar ladang, tidak membakar hutan, menebang pohon, itu bumi akan memberikan hal yang besar untuk kita begitu, khususnya untuk orang-orang yang ada di desa-desa. Yang menjadi penyemangat saya untuk terus bersemangat menjadi untuk memberikan edukasi, literasi dan cinta lingkungan kepada anak-anak itu sebenarnya panggilan hidup. Di mana panggilan hidup saya itu ingin menjadi terang, menjadi cahaya buat orang-orang yang ada di sekitar saya, dan saya bisa lakukan itu. Apa yang ada di dalam diri saya itu yang bisa saya bagikan, dan itu efektif di anak-anak. Yang bisa dilakukan oleh anak-anak, remaja dan orang muda untuk menjaga alam sebenarnya melakukan hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang mudah, mulai dari perubahan gaya hidup yang tadinya suka sekali menggunakan plastik sekali pakai dan tidak lagi menggunakan itu, dan tidak membuang sampah sembarangan. Itu hal-hal sederhana dan hal yang mudah untuk dilakukan. Dan setelah itu juga tidak lagi suka kepada hal-hal yang instan seperti itu.